Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Surga yang dikehendaki oleh setiap manusia yang Allah janjikan tidaklah jauh dari kita manusia, terutama mereka yang senantiasa setia dan melakukan kehendaknya. Dia tidak sombong, dia yang tidak congkak, tetapi senantiasa dengan rendah hati mencari Dia sang pemilik kehidupan, melakukan apa yang Tuhan wartakan di dalam persiaran hidupnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau menyertai dan membimbing umat-Mu melalui perantaraan para nabi pada zaman dahulu. Kini Putra-Mu sendiri telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami sebagai Nabi Agung. Semoga di dalam persiaran hidup kami senantiasa patuh dan setia dalam bimbingannya. Dan buatlah kami untuk senantiasa bersikap rendah hati di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah telah bersabda kepada Yehezkiel, "Hai anak manusia, dengarkanlah sabdaku kepadamu. Janganlah membantah seperti kaum pemberontak. Ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu." Sabda ini mau mengajak Anda, saya, serta kita semua belajar untuk menjadikan sabda Allah sebagai pegangan hidup kita. Surga dekat kepada mereka yang rendah hati dan membiarkan dirinya dibentuk oleh Allah seturut kehendaknya dan bukan seturut ambisi atau logikanya yang mungkin senantiasa menjadi alasan untuk mengambil sikap dan langkah di dalam persiaran hidupnya. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita diajak untuk senantiasa menggunakan lembaran demi lembaran kehidupan kita dengan sesuatu yang lebih berharga, dengan sesuatu yang lebih berguna daripada kita menyombongkan kemampuan kita. Daripada kita hanya sibuk untuk mencari apa yang bisa membenarkan segala yang terungkap dari mulut kita. Kita diajak untuk menerima segala tantangan, persoalan, dan juga permasalahan di dalam persiaran hidup kita. Dan ketika Anda, saya, serta kita semua merasa berat, belajarlah dari Dia sang juru selamat yang mengajari kita untuk tidak mudah putus asa meskipun harus jatuh lebih dari satu kali. Yang terpenting kita mau belajar, kita mau untuk bangkit dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hari ini juga kita diajak, jika kita ingin menjadi seorang yang terpandang, Yesus bersabda, Ia berkata kepada Anda, saya, serta kita semua, "Sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Pernahkah Anda, saya, serta kita semua berada di dalam situasi keberadaan kita tidak dianggap? Bahkan pendapat yang keluar dari mulut kita dianggapnya sebagai omongan kosong
atau sampah belaka. Tetapi beranikah kita tetap dengan rendah hati menyuarakan kebenaran, tetap dengan rendah hati menyerukan apa yang semestinya terjadi. Jangan sampai kita justru berlomba-lomba untuk mencari siapa yang bisa dipersalahkan, siapa yang bisa disalibkan dengan keputusan-keputusan yang tidak masuk akal. Seringkali kita hanya pandai memutuskan, tetapi kita tidak tahu bagaimana melakukannya. Tetapi kita tidak tahu bagaimana merealisasikan apa yang sudah dituangkan di dalam keputusan. Ide-ide seperti apa? Hari ini Yesus mengingatkan bahwa Anda dan saya serta kita semua sebagai murid Kristus mestinya tidak berlomba-lomba untuk menjadi siapa yang lebih besar. Tetapi berlomba-lombalah untuk membuat sabda Allah bisa dipahami, dimengerti, dan dihidupi oleh banyak orang. Tidak hanya oleh kalangan terbatas, tetapi semua orang yang ingin merasakan kasih dan karya penyelamatan yang datang daripadanya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku dan saudariku yang terkasih, tidak dianggap atau keberadaan kita tidak disadari seringkali membuat hati kita terluka. Tetapi ingatlah perintah Yesus pada hari ini dalam Injil Matius. Ia mengajak Anda, saya, serta kita semua untuk menjadi seorang anak kecil yang melakukan segala sesuatunya dengan cinta yang luar biasa, dengan tulus, tanpa ada rasa dendam, tanpa ada rasa emosi, tanpa ada rasa amarah. Semua dilakukan dengan sukacita. Bahkan saat ia harus mengampuni, ia mengampuni dengan sukacita. Dan itulah yang mestinya dihidupi oleh Anda, saya, serta kita semua yang mengaku diri sebagai anak-anak dari terang. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.